Jadi teman-teman, kali ini kita akan membawakan topik siklus produksi atau production cycle. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis, operasi, dan pemrosesan informasi yang terkait dan secara terus-menerus berhubungan dengan kegiatan pembuatan produk. Nah, langsung saja, apa saja diagram-diagram yang ada dalam siklus produksi akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Berikut adalah diagram konteks siklus produksi. Ada 5 eksternal entitas. Yang pertama, siklus pendapatan atau revenue cycle. Perusahaan memperoleh pesanan dari pelanggan atau customer orders dan sales forecast atau berapa banyak produk yang diperkirakan akan terjual. Kemudian, siklus produksi akan menentukan berapa banyak produk yang harus diproduksi dan kapan harus memproduksi atau finished goods. Lalu, berkaitan dengan bagian siklus pengeluaran atau expenditure cycle adalah ketika bagian produksi ingin memproduksi barang dan jasa sehingga memerlukan bahan baku. Maka, bagian produksi membuat dokumen yaitu purchase requisitions atau permohonan. Kemudian, siklus pengeluaran akan memberikan bahan baku atau raw materials dan pengeluaran lainnya atau overhead yang diminta sesuai permohonan ke siklus produksi. Pada bagian siklus sumber daya dan penggajian atau Human Resource Management or Payroll Cycle, siklus produksi akan mengirimkan kebutuhan tenaga kerja atau labor needs, dan sebaliknya, siklus sumber daya dan penggajian atau Human Resource Management or Payroll Cycle akan memberikan data tentang biaya tenaga kerja atau labor cost yang berisi upah dan gaji. Lalu, siklus produksi akan mengirimkan laporan atau reports kepada bagian manajemen terkait dengan kegiatan produksi yang berjalan. Terakhir, siklus produksi akan mengirimkan cost of goods manufactured kepada bagian General Ledger and Reporting System yang kemudian akan diolah menjadi laporan keuangan. Pada diagram arus data tingkat 0, siklus produksi, bagian produksi akan melakukan desain produk terkait produk yang akan dijual oleh perusahaan. Dalam perencanaan tersebut, akan diketahui detail bahan baku yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Selain itu, akan terdapat informasi mengenai mesin yang diperlukan ketika membuat produk tersebut dan perkiraan jam mesin, serta jumlah karyawan yang diperlukan dan jam kerjanya. Selain itu, ketika pelanggan melakukan pemesanan, pesanan tersebut akan diberikan kepada siklus produksi. Apabila barang tersebut tidak tersedia, sehingga akan dilakukan perencanaan dan penjadwalan pembuatan produk-produk tersebut oleh bagian produksi. Untuk memproduksi suatu permintaan barang yang ada, bagian produksi memerlukan bahan-bahan produksi. Bagian ini akan mengecek pada persediaan bahan baku. Jika bahan baku tidak ada, maka akan dilakukan permintaan pembelian akan kebutuhan barang produksi yang akan diberikan kepada siklus pengeluaran, agar dilakukan pembelian barang-barang tersebut. Ketika barang yang dibutuhkan telah tersedia, siklus pengeluaran akan memberikan bahan baku serta informasi mengenai daftar bahan baku yang dipesan. Jika model yang akan dibuat sama dengan desain produk yang ada, maka digunakan informasi mengenai bahan baku dari proses desain produk. Siklus produksi selanjutnya akan memberikan informasi kepada bagian manajemen sumber daya manusia mengenai kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk proses produksi tersebut. Bagian manajemen sumber daya manusia atau penggajian akan memberikan tenaga kerja yang tersedia serta informasi mengenai biaya tenaga kerja tersebut. Setelah proses perencanaan dan penjadwalan, akan dilakukan operasi produksi. Barang akan diinformasikan mengenai pesanan produksi, kartu jam kerja, permintaan bahan baku, dan kartu pemindahan. Barang yang telah jadi akan memenuhi pesanan produksi.
Jika terdapat barang yang belum selesai, akan dicatat sebagai work in process. Setelah itu, akan dilakukan penghitungan mengenai biaya-biaya dalam produk, baik berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead pada bagian akuntansi biaya. Bagian operasi produksi akan memberikan kartu jam kerja, kartu pemindahan, dan permintaan bahan baku kepada bagian akuntansi biaya. Siklus biaya juga akan memberikan informasi mengenai biaya bahan baku dan overhead. Siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian juga akan memberikan informasi mengenai biaya tenaga kerja. Barang yang telah diproses pada produksi sebelumnya, yaitu work in process, akan dicatat dan diinformasikan kepada proses akuntansi biaya, dan bagian ini akan melakukan pembaruan untuk file WIP dan barang jadi. Bagian akuntansi biaya akan menggunakan daftar serta informasi mengenai bahan baku dan daftar operasi, yang mana informasi-informasi tersebut akan dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan penghitungan harga pokok produksi barang tersebut. Biaya-biaya yang ada akan disampaikan kepada desain produk, dan apabila terjadi HPP produk terlalu tinggi, maka akan dilakukan perbaikan perancangan dari produk. Setelah diketahui harga pokok produksi dari produk, HPP akan dilaporkan kepada bagian akuntansi dan keuangan untuk dilakukan pencatatan pada sistem buku besar dan pelaporan. Bagian akuntansi biaya juga akan memberikan laporan kepada manajemen. Setelah itu, barang jadi tersebut akan diberikan kepada siklus pendapatan untuk dijual kepada pelanggan. Nah, jadi itu diagram-diagram yang ada dalam siklus produksi. Cukup jelas kan? Oke, sekian dari kami. Sampai berjumpa di video yang lain. Terima kasih.